apabila engkau akan menemukan Tuhanmu, engkau harus bisa mencari desa Karangsemanding. Sejauh manapun kita tidak mungkin akan ketemu dengan itu Tuhan, tidak mungkin akan mengenali itu Tuhan, tidak akan mengenal lebih dalam itu Tuhan, manakala tidak bisa menjabarkan apa itu filsafat sanepan dari Tuhan itu berada di desa Karangsemanding. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Saya ingin tanya ini, selama ini kan kalau kita mempelajari tentang Tuhan ini, terutama katakanlah ya masyarakat Jawa yang berpegang teguh kepada budaya adiluhung begitu, kan masih simpang siur begitu Mbak. Ada yang katanya Tuhan ada di mana-mana, Tuhan dekat di urat nadi dan sebagainya. Lah ini saya ingin tanya kepada panjenengan, filsafat Jawa terkait tentang Tuhan ini menurut pandangan panjenengan bagaimana Mbah? Monggo wedaranya, matur nembah nuwun. Tapi uluk salam mulya atur bagya Wisnuka Nusantara. Hong wilahing jati nugone ajat-ajate luluh Nusantara tabe uluk salam mulia. Niki kula mboten mendahului yang lain ya, artinya merasa pinter juga tidak, merasa ngerti juga tidak, apalagi dengan niat saya sok ya, artinya sombong, menyombongkan diri dan memastikan segala sesuatu saya tahu batasan, itu jelas tidak saya inginkan. Intinya saya tidak menginginkan bahwasanya saya dianggap orang yang sok tahu, yang sok apa, hanya saya menceritakan sesuatu yang telah saya dapat itu dari para sesepuh, para bini sepuh mengenai filsafat. Tadi pertanyaannya itu filsafat ya. Saya pernah berguru lah kepada seseorang yang mengatakan bahwasanya sak temene Gusti Allah iku ning endi, papane Gusti Allah iku ning endi, keberadaan Tuhan itu di mana gitu loh. Lah menurut sesepuh saya, arepa ngetan tekan ngetan mentok jagat wetan ora bakal bisa ketemu kelawan Gusti Allah. Arepa ngulon tekan kemput kulon ora bakal bisa ketemu dengan Gusti Allah. Arepa ngalor tutup pojoking jagat telor juga tidak mungkin akan bisa ketemu dengan Allah, dengan Tuhan. Sampai ke selatan pun, sampai mentok ke selatan pun tidak mungkin akan ketemu dengan sejatinya Tuhan. Nah, lalu di mana secara filsafat guru saya itu? Ora wurung tan kena kinaya apa wae klamon bisa, artinya apabila kita bisa dununging Gusti Allah iku ning desa Karangsemanding. Lah yang dimaksud desa Karangsemanding itu, karang itu adalah pikiran, sumanding itu adalah tersanding. Artinya dalam alam pikir yang tersanding tentunya disinergikan dengan alam rasa, alam nuteng rasa kang paling jero, artinya dalam lubuk hati yang paling dalam diimbangkan antara pikiran ya. Lalu karang itu artinya pikiran, sumanding itu yang tersanding itu ya diri kita diantaranya reroncenya ada alam rasa, alam hawa, lalu alam pikir. Nah, ini kita sinergikan yang pada prinsipnya desa Karangsemanding itu menyatakan bahwasanya Tuhan ya ada pada lingkungan dirimu, ada pada dirimu dan lingkunganmu. Lah manakala bisa mentafsirkan semua itu, niscaya keberadaan Tuhan itu akan ditemui. Artinya Tuhan ini kan maha besar ya, maha besar yang berada di mana-mana. Kalau menurut artinya di mana ada manusia, di mana ada hidup, di situ tentu dalam naungan Tuhan yang Maha Esa. Di mana ada hidup, di mana ada manusia ya, di mana ada binatang, di mana ada tumbuhan, waton iku urip. Nah, artinya waton yang bersifat itu hidup, di situ ada unsur Tuhan.
unsur Tuhan itulah yang bisa menjarwakan atau membeberkan secara lebih detail, lebih jauh adalah manusia. Mengapa demikian? Setiap makhluk di muka bumi ini, ada tumbuhan, ada binatang, yang paling berhak dan bahkan wajib menyebut nama Tuhan kan hanya manusia. Dan yang bisa menyebut nama Tuhan juga hanya manusia. Lah artinya yang bisa menjabarkan tentang ketuhanan ini, tentang keberadaan Tuhan ini, yang paling dominan sekali lagi, bukan berarti makhluk yang berupa binatang ini nggak ada unsur menyebut nama Tuhan. Nyatanya bisa diwenangkan menyebut nama Tuhan juga, namun dengan caranya, dengan suaranya. Contoh, mengapa lebah itu ada ratunya, ada rajanya. Itu satu bukti bahwasanya sosok raja atau ratu daripada lebah ini tentunya mengenal asma Tuhan. Ya sekali lagi, binatang pun mengenal asma Tuhan. Namun yang bisa menyebut dan menjabarkan ketuhanan di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah sosok yang bernama manusia. Lah, manusia dalam filsafat Jawa, apabila engkau akan menemukan Tuhanmu, engkau harus bisa mencari desa Karangsemanding. Artinya sejauh manapun kita tidak mungkin akan ketemu dengan itu Tuhan, tidak mungkin akan mengenali itu Tuhan, tidak akan mengenal lebih dalam itu Tuhan, apa sejatinya itu Tuhan, manakala tidak bisa mengurai diri kita, manakala tidak bisa menjabarkan apa itu filsafat sanepan dari Tuhan itu berada di desa Karangsemanding. Sekali lagi, Tuhan itu berada di desa Karangsemanding. Lah inilah sebuah filsafat yang mesti kita jarwake, tidaklah itu di mana-mana. Tuhan itu berada di desa Karangsemanding. Sekali lagi, yang saya katakan Tuhan berada di desa Karangsemanding itu adalah karang itu adalah pikiran, lalu sumanding itu ya diri kita. Yang ada pada diri kita ada alam rasa, ada alam pikir, ada alam hawa. Lah ini semestinya kita bisa mengurai diri sesuai yang dikatakan oleh para winasis ya. Para winasis itu ya para kaum sufi, tasawuf dan sebagainya, mengatakan bahwasanya siapa yang bisa mengenali dirinya itu tentu akan bisa mengenali Tuhannya. Jadi pada prinsipnya saya mengatakan filsafat Jawa yang tertinggi, Tuhan itu tidak berada di mana-mana namun berada di desa Karangsemanding. Sekali lagi, desa Karangsemanding ya lingkungan kita ya. Lalu diri kita, bagaimana kita bisa mengurai, menjabarkan, membeberkan pada diri kita wahdatul wujud Gusti Kawulo, Kawulo Gusti. Adanya Tuhan tidak lain karena adanya kita yakin. Sebab Tuhan itu pasti ada, namun manakala kita tidak yakin, dalam keyakinan ini ragu saja jelas tidak jadi. Sehingga saya mengatakan bahwasanya filsafat Jawa, keberadaan Tuhan itu adalah di desa Karangsemanding. Terima kasih.